Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Betapa indah hidup bersama dengan Engkau. Karena kami mempunyai Bapa yang sangat mengasihi umatnya. Tidak ada satupun yang lepas dari perhatian-Mu, Tuhan. Sekalipun kami boleh menutup masa lalu kami, sekalipun kami boleh, Tuhan, merahasiakan siapa diri kami, tetapi di hadapan-Mu semuanya terbuka. Dan Engkau, Tuhan, menyembuhkan setiap luka-luka yang ada di dalam hati jemaat. Kami percaya, Tuhan, pendengar yang setia pun juga boleh merasakan hadirat-Mu. Apabila hadirat Allah datang, maka terjadi satu pembaharuan, akan terjadi suatu pemulihan, akan terjadi sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan. Pelukan-Mu biarlah senantiasa kami rasakan. Dan hari ini kami mau belajar, Tuhan, untuk kami boleh mampu menguatkan hati kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau terus berbicara kepada kami untuk menyelamatkan umat-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap untuk belajar kembali satu firman Tuhan mengatakan, amin, amin, amin. Shalom. Selamat siang pendengar dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita siang hari ini boleh belajar kembali, ya, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ada amin? Ya, dan tema khotbah pada hari ini adalah menguatkan hati di dalam Tuhan. Ayo, gimana saudara bisa menguatkan hati? Ya, karena kita tahu saat-saat ini krisis terjadi di mana-mana. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang bingung. Aduh gimana bulan depan, aduh gimana tahun depan, aduh gimana anak-anak saya sekolah, aduh gimana beban hidup saya. Nah, banyak sekali tekanan yang bertubi-tubi yang terkasih. Ya, tetapi pada siang hari ini kita mau belajar dari satu sosok yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Ya, bagaimana Raja Daud itu, dia kelihatannya senantiasa begitu kuat menghadapi tentara-tentara dan lawan-lawannya orang Filistin. Tetapi kita mau tahu, apakah Daud juga tidak mengalami kerapuan hatinya, kesedihan hatinya, di mana serangan bertubi-tubi, bahkan sempat mau dibunuh, ya, sedemikian rupa. Ya, mau dilempari dengan batu, ya, sedemikian rupa. Anak istri-istrinya semua disandera sedemikian rupa oleh musuh-musuhnya. Ya, di dalam keadaan Daud itu sangat amat terjepit. Ya, apa yang dia lakukan? Saudara tahu? Ya, mungkin ada yang mengatakan, Bu Pendeta, aku ngomongin Raja Daud. Saya ini loh sekarang juga terjepit. Saya ini loh sekarang juga ngalamin sesuatu yang masalah-masalah yang berat. Gimana saya akan mengatasinya? Tapi apa yang Daud katakan? Sekalipun dia terjepit, sekalipun semua istri-istrinya disandra, ya, dibawa oleh musuh-musuhnya sedemikian rupa, yang Daud lakukan, dia menyerahkan semuanya itu, mempercayakan semua masalahnya kepada Tuhan. Ada amin? Ya, jadi dia menguatkan, Daud ini menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, dan itu dapat diartikan bahwa iman percayanya Daud kepada Tuhan semakin bertambah. Ya, yang terkasih, saya mau tambahkan something. Di dunia ini tidak ada jalan keluar bagi masalahmu dan masalahku. Masalah bertubi-tubi boleh datang, tantangan bertubi-tubi itu boleh menerpa, tetapi Tuhan izinkan kalau itu terjadi untuk menguatkan iman saudara dan saya kepada Tuhan sebagai pembela di dalam hidupmu dan hidupku, dan Dia yang berperang bagi Anda dan saya. Amin. Ya, tapi seringkali anak-anak Tuhan itu nggak mau lari kepada Tuhan, lebih memperkuat dirinya dengan kedagingannya. Apalagi kalau mereka yang belajar, ya, dan merasa punya backing A, punya backing B. Oh, aku punya kenalan orang yang begini. Aku punya kenalan yang orang berpangkat tinggi. Oh, aku kenal sama orang yang nomor 1 di negara ini. Jadi itu yang mereka andalkan. Tetapi kalau Anda dan saya mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa engkau terjepit,
engkau akan melihat kuasa mujizatnya. Ayo kembali. Ayo kembali yang terkasih. Kuatkan hatimu di dalam persoalanmu. Jangan lari kemana-mana. Datanglah kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan apa? Berkali-kali saya katakan, kita ini domba-domba yang lemah dikelilingi oleh serigala. Dan rumah kita bukan di sini yang terkasih. Pendengar yang setia, rumah kita bukan di sini. Ya, rumah kita itu sudah Tuhan sediakan di surga nanti. Oleh karena itu Tuhan mau saudara nanti kalau perjalanan kita itu menuju kemana sih? Naik kan? Naik ke gunung Tuhan. Jadi kalau kita naik perjalanan kita sebagai anak Tuhan, mendaki ke gunung Tuhan itu berat. Nggak ringan. Jalan naik itu loh, jangan mendaki itu kan berat. Ya, sedemikian rupa. Dan demikian lupa. Supaya saudara tidak merasakan berat di dalam engkau menjalani hidup ini. Untuk naik ke gunung Tuhan, mintalah engkau digendong Tuhan. Amin. Mau digendong Tuhan? Mau dipeluk Tuhan? Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ayo, tutup semua luka-luka yang ada di dalam diri kita. Tuhan tadi sudah kasih jalannya kan? Darah Yesus berkuasa menutup semua luka-lukamu, luka-lukaku. Tidak mudah. Trauma. Ya, sedemikian rupa. Tapi kita mau menghilangkan trauma-trauma itu dengan kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu dan dalam hidupku. Ada amin yang terkasih? Ayo kita belajar melalui 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya yang terkasih. Ya, di sini kita bisa baca pada ayat ini, Daud sangat terjepit. Ya bahkan rakyatnya sendiri mau melempari dia dengan batu. Karena rakyatnya itu pedih hatinya. Karena anaknya laki-laki, perempuan semuanya disandra. Ya sedemikian rupa. Tetapi apa? Daud menguatkan dirinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau Anda dan saya, juga pendengar yang setia di rumah, kalau saat ini engkau mengalami berbagai macam masalah. Dan masalahnya itu bertubi-tubi. Nggak mudah loh. Untuk kita mau menguatkan seseorang. Ya orang yang sharing atau orang yang memiliki persoalan. Kalau kita beritahu tentang firman Tuhan, belum tentu mereka mau terima. Pernah dibantah enggak kalau kita memberi nasihat orang? Sering kan? Untuk kita membawa kepada firman Tuhan. Nah demikian juga. Mana Tuhan? Mana? Kalau Tuhan sayang kepadaku, kenapa aku dikasih masalah? Loh, kalau Tuhan memang pembelaku, kenapa masalah ini terjadi? Pernah dengar itu? Ya, karena mereka tidak mengerti. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan terjadi di dalam hidupmu dan di dalam hidupku untuk mendemonstrasikan kebesaran kuasa-Nya. Lah, kalau Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya, satu-satunya adalah melalui apa yang kalian dan saya hadapi yang terkasih. Mudah? Tidak mudah. Kuat? Memang. Harus kuat. Dan kita menambahkan iman percaya kita pada Tuhan. Kalau kita give up, kita putus asa, dan kita ngambil jalan pintas sendiri, setan yang menang. Amin. Ya, oleh karena itu jangan jauhkan dirimu dari persekutuan ibadah. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan anak-anak Tuhan yang benar. Ya, percayalah. Banyak juga, karena saya banyak mendengar. Orang gak mau ke gereja, orang gak mau lagi bertemanan karena jadi batu sandungan. Banyak yang menjadi batu sandungan. Bukannya kita semakin mengencourage satu dengan yang lain. Ingat ya, Tuhan saya dan Tuhan yang teman Anda, itu Tuhannya sama. Ya, oleh karena itu sebagai sesama anak-anak Tuhan, jangan mencaci maki sesamanya. Jangan merendahkan sesamanya. Jangan berkata-kata negatif tentang sesamamu. Bapaknya sama loh. Benar? Ya, ayo yang terkasih, kita mau memperbaiki diri. Ya, ada 4 hal yang terkasih.
yang kita bisa petik di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 ini. Ya, akan kita pelajari bagaimana ya. Yang pertama, supaya Anda dan saya bisa menguatkan hati di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita lihat diri kita sendiri. Kita tilik hati kita sendiri. Yang pertama adalah, apakah ini titik kerendahan dari hidupku? Kita sampai di poin yang paling rendah, kehancuran total. Apakah engkau pernah merasakan satu kehancuran total? Ya? Nah, ini banyak orang, karena ada orang yang masalahnya cuma sedikit, cuma kecil. Ya, maybe jalan di pasar atau jalan di mall kesenggol orang aja udah marahnya luar biasa. Itu bukan hancur yang terkasih, bukan. Arti kehancuran total itu akan membawa kita jatuh drop di paling dasar, tidak ada penolong. Seperti domba yang satu yang jatuh ke dalam jurang. Tetapi Tuhan Yesus yang datang untuk mengangkat hidupmu. Ya, kalian tahu apa yang sudah saya alami. Oleh karena itu pertemuan dengan Tuhan Yesus tidak akan memisahkan kita daripada Tuhan Yesus. Bertemulah dengan Tuhan Yesus yang terkasih. Ya, jangan kita itu self pity. Terlalu mengasihani diri sendiri dan membesar-besarkan masalah apa yang terjadi. Masalah baru kecil, baru digosip, go down. Masalah baru kecil, baru kakinya keinjak di pasar, udah gak mau ke pasar lagi. Ya, sedemikian rupa, belum ada masalah yang sampai total. Di dalam tadi katakan kehancuran total. Ya, mari kita lihat di sini Daud apa yang terjadi. Daud itu dan pasukannya pulang ke Siklak dan mendapati kota mereka itu dibakar habis oleh orang Amalek. Loh, bayangin itu. Tempat tinggalnya semua dibakar sedemikian. Istri, anak-anak, seluruh harta benda mereka dirampas semua. Jadi Daud mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa. Selain kehilangan segalanya, pasukannya hancur dan putus asa. Ya, bahkan berencana untuk melempari Daud dengan batu. Lah ini loh, kehancuran total. Pernah nggak ada yang ngalami seperti Daud? Anda pulang ke rumah semuanya habis. Terus belum lagi ada yang lain-lain masalah, yang tekanan-tekanan yang terjadi. Pernah nggak? Sampai zero Anda tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau Anda dan saya belum mengalami seperti apa yang Daud alami seperti ini, itu pasti belum, prosesnya belum ketemu Tuhan. Karena apa? Ya, simpenan di bank masih ada 10 billion. Makanya tahu itu ya, rumah-rumah yang terbakar itu. Ya. Yang di Santa Monica sana daerahnya. Yang terbakar habis sedemikian rupa. Ya, apa yang terjadi yang terkasih? Mungkin ada di antara mereka yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ada yang masih punya 5 rumah lagi di luar. Kita nggak tahu. Ya, sedemikian rupa. Dan disitulah, di dalam titik terendah yang saudara dan saya alami, di dalam kehancuran total, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pembelamu. Tuhan pembela kita. Masih berani cari pembela-pembela yang lain. Gak ada pembela yang daripada seperti itu. Tuhan Yesus. Amin. Dia juru selamat kita. Yang kedua, pada waktu engkau mengalami sampai pada titik yang paling rendah, bencana terjadi di dalam hidup yang terjadi, ya. Mulai saat ini ada berita begini, berita ini, berita menakutkan, ini terjadi perang, ini terjadi ini, apapun akhir zaman semuanya. Yang kedua, yaitu baiklah kita mengalihkan fokus kita dari situasi itu kepada Tuhan. Daripada mata kita ngelihat yang enggak karu-karuan demikian, ya. Oh, di negara ini begini, oh di negara Iran begitu, oh di negara Israel begini, oh di Amerika begini. Lebih baik kita melihat kepada Tuhan. Alihkanlah pandanganmu, karena Dia yang pegang kendali. Kalau Anda mulai ragu akan kendali Tuhan, saya mau tanya, Anda itu diciptakan siapa? Betul dari orang tua.
Tapi benar-benar apakah kalau orang tua itu tidak diberkati oleh Tuhan, tidak ada hembusan nafas daripada Tuhan? Ada orang yang sudah menikah 20 tahun kepingin punya anak aja nggak dapet loh. Gimana itu? Berarti semua ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Ada amin yang terkasih? Ya. Jadi pada waktu Daud mengalami semuanya itu, dia nggak mau putus asa. Ya, dalam keadaan yang sangat terjepit. Ya. Apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya menghimbau, apapun masalah pendengar dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu adalah satu jalan mujizat yang terkasih. Dengan pengucapan syukur, tapi jangan ngomel, jangan marah. Ya, di dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup, jangan marah. Ubahlah kata-katamu dengan kata-kata pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku percaya di dalam keadaanku yang seperti ini, Engkau tetap ada bersamaku. Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Amin. Ya, alihkan fokus kita kepada Tuhan. Jangan kepada masalah. Ya. Yang ketiga, restorasilah hubungan kita dengan Tuhan. Ini loh. Anak Tuhan puluhan tahun mengaku jadi anak Tuhan. Tapi gak pernah doa, gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah memuji menyembah, gak pernah punya hubungan pribadi. Kalau ditanya, sudah berdoa? Oh sudah. Sebelum tidur malam saya selalu berdoa. Doanya gimana? Haleluya, amin. Cuma itu doanya, haleluya, amin. Nah, bangun pagi juga sudah berdoa? Sudah. Gimana doanya? Amin buat hari ini Tuhan. Loh, gak ada ngomong secara pribadi. Ya, mengucap syukur Tuhan, aku masih diberi nafas hidup. Aku masih bisa jalan, aku masih bisa kemana-mana. Sekalipun dengan kursi roda, sekalipun dengan alat penyangga. Tapi Tuhan tetap ada menyertai. Haleluya. Amin. Ya. Jadi restorasilah hubungan kita dengan Tuhan. Senangkan Dia, agungkan Dia, pujilah Dia. Ya, dan kita dituntut kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu orang yang tidak sombong. Dan Tuhan sangat berkenan. Ya, jangan kita melihat juga, jangan self pity. Artinya apa? Tuhan aku kok gini, Tuhan tetanggaku kok bisa begitu, Tuhan aku begini. Nah, itu self pity. Syukurilah keadaanmu masing-masing setiap hari dengan Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Yang keempat, bangkit dan bertindak. Pada waktu engkau mengalami masalah demi masalah yang bertubi-tubi, jangan kita terus tidak mau gerak, tidak mau apapun, di bawah selimut. Ya sudah, saya di PHK, ya sudah, saya tidak boleh kerja, ya sudah, kantor saya bangkrut, ya sudah. Terus apa? Putus asa. Larinya kemana? Drug. Supaya dapat jalan pintas. Berangkat kemana? Judi. Sisa uang yang terakhir dipakai apa? Judi. Loh, kok kamu pergi ke judi dengan adanya gini? Bukan dipakai untuk modal cari pekerjaan yang lain atau usaha pekerjaan yang lain? Malah kita larinya ke judi. Yes, karena judi itu jalan pintas bisa mendapatkan banyak uang. Yang terkasih, iblis banyak dan selalu menyamar sebagai malaikat terang. Kita nggak tahu itu kayaknya malaikat terang. Oh, judi bisa dapat uang banyak. Nggak taunya apa? Bangkrut yang terkasih. Anak istri nggak makan, nggak tahu. Ya, mari yang terkasih. Ada 4 hal tadi ya. Jangan lupa yang pertama tadi apa yang terkasih? Supaya kita menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah di mana kehancuranmu? Titik kerendahan kamu itu totalnya di mana? Datanglah kepada Tuhan. Kuatkan iman percayamu kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, alihkan fokus jangan kepada masalah, tetapi kepada juru selamat kita. Pegang, makanya saya selalu menghimbau, bacalah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan tertulis apa? Bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Maunya kan me, I mine, me, waktuku, Bu Pendeta.
Lama Tuhan kalau jawab. Jadi kita jalan pintas. Jalan pintasnya apa tadi? Ya, tidak pernah mau merestorasi hubungannya dengan Tuhan, nggak mau. Itu yang ketiga. Tetapi kalau kita mau lari kepada Tuhan, merestorasi hubungan kita dengan Tuhan, pasti hubungan kita dipulihkan. Tuhan nggak pernah kok, sekalipun kita merasa jatuh tergeletak, enggak. Kita digendong yang terkasih. Anda nggak merasakan. Ya, sedemikian rupa. Dan yang keempat, bangkit dan bertindak. Ya, jangan melihat keadaan. Jadi oleh karena itu jangan engkau bersandar kepada apapun yang ada di dunia ini. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan palsu karena kita sendiri yang akan kecewa. Ya. Jadi kalau Anda merasa udah kecapean, emosi mulai bangkit, ya, nggak ada orang yang mendukung, maka apa? Teladanilah Daud. Ya, bertindaklah seperti Daud. Karena Tuhan sanggup memulihkan dan memberikan kemenangan kepada orang-orang. Sekalipun engkau mengalami banyak tantangan bertubi-tubi, Tuhan tetap akan memberikan kemenangan pada waktunya. Haleluya. Mari kita lanjut Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Pernah doa gini enggak? Kalau ribut sama teman di kantor, atau direndahkan di kantor, atau di pekerjaan, pernah ngomong gini enggak? Ngomong yang terkasih. Sekeliling kita itu serigala-serigala palsu. Tetapi kalau engkau sudah punya juru selamat, engkau bisa berbicara. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, melindungi keluargaku, engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Hah? Bos kita aja belum tentu ngomong gitu loh sama Anda dan saya. Benar? Ya, kadang-kadang bosnya sudah stres sendiri karena tekanan pekerjaan bertubi-tubi yang jadi sasaran anak buahnya semua. Hari ini si A, besok B, C, D sampai Z semua dibabat habis yang coworkernya. Ya, nah, Anda mempunyai perisai bahwa Tuhanlah keselamatanmu yang melindungi dirimu. Amin. Ya, jangan mau kalah saudara. Ya, yang terkasih. Seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, pasti akan dilatih. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti akan dilatih oleh Tuhan. Ya, dibawa kepada keadaan-keadaan yang sulit dan benar-benar tidak tertolong. Tuhan izinkan loh. Sampai one day pada titik engkau tidak mendapatkan pertolongan. Sampai engkau bisa memandang pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Amin. Dunia tidak akan menolong saudara dan saya. Tapi Bapamu yang di surga yang akan menolong engkau dan saya. Amin. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan yang belum benar-benar mematikan keinginan-keinginan duniawi tidak mungkin bisa menjadikan Tuhan tempat berlabuh. Sebab masih ada tempat pelabuhan yang lain. Ya, saya kadang-kadang bingung sharing ya, tapi saya tidak mau nyebut. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai pendeta gini, masih memimpikan bila saya mempunyai berkilo-kilo emas. Kaget saya. Udah nggak ada itu masalah duniawi kemilikan yang begitu tuh, barang-barang yang sedemikian nggak ada. Mengikuti saham ini loh, pendeta loh ikut saham. Ada atau ada? Ngeri kan? Marilah kita manusia rohani kita dikuatkan. Hiduplah bersama Tuhan. Ikuti. Memang jangan kita terlena dengan dunia. Tapi kita mau untuk Anda dan saya mengikuti caranya Tuhan. Manusia rohaninya kita dikuatkan. Ya. Oleh karena itu mari yang terkasih. Bukan waktunya lagi kita ini berurusan dengan hal-hal yang menyilaukan mata kita agar kita boleh nama kita terangkat oleh tetangga kiri dan ke kanan. Bukan di situ yang terkasih. Ya, pada waktu saudara masih kanak-kanak sibuk senengnya masalah mainan kecil-kecil. Betul lah, betul. Ya, kalau Anda punya cucu, punya anak, kalau masih kecil, mereka pada sibuk sama mainannya yang kecil-kecil. Ya. Dan di masa remaja
Ya, mereka mulai sibuk dengan hal-hal tapi yang belum prinsip. Ya, yang tidak berprinsip. Tapi kalau sudah mulai dewasa yang terkasih, kita mulai bisa memikirkan hidup dengan prinsip. Ya, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan demi masa depanku, aku harus melakukan ini dan itu. Jadi mulai pegang prinsip. Dan puncaknya pilihan adalah bagi Anda dan saya yang sudah dewasa rohani, yaitu menentukan nasib kekal kita. Kemana nanti saudara dan saya mau pulang? Kemana? Ya, yang terkasih, ayo itu dipikirkan. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh sedemikian rupa. Salah pilih jodoh itu sudah tragis. Betul lah, betul. Makanya para jomblo, hati-hati, saya kasih tahu 1000 kali. Ya, jangan sampai salah pilih. Salah pilih pasangan itu sudah kiamat. Udah. Loh kan Tuhan ada, Bu Pendeta. Yes, Tuhan ada. Tapi Tuhan juga kasih kita hikmat. Mintalah hikmat supaya tidak salah pilih. Amin. Ya. Tetapi lebih fatal lagi kalau Anda salah pilih siapa yang engkau sembah. Salah pilih jodoh udah kiamat. Salah pilih apa yang kita sembah. Aduh, saudara jawab sendiri deh, ya. Oleh karena itu yang terkasih, mari di dalam usia kita yang apapun di mana Anda berada, matikanlah semua keinginan duniawi. Manusia rohani yang kita perkuat, ya. Karena Tuhan adalah jawaban dari semua kebutuhan saudara dan saya. Ya. Mari yang terkasih, kita bisa melihat, ya. Percaya enggak sih kalau Tuhan itu adalah penolong di dalam segala-gala kebutuhan Anda dan saya? Masa depan anak-anak, masa depan kau sendiri, masa depan rumah tangga kita, masa depan pekerjaan kita. Ya, kita semuanya tahu. Dan terus kita mendoakan mereka. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh berlabuh hati kita kepada Tuhan, ya, maka kita akan tahu bahwa Tuhan akan menyiapkan segala-galanya yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Nah sekarang saudara berlabuhnya kemana? Bu Pendeta nggak tahu. Kalau saya nggak ikut itu apa? Yang namanya kasino, itu naik, itu turun, itu naik, itu. Saya kan nggak punya jalan pintas simpenan uang. Loh, ya, dijalani hal-hal yang sedemikian rupa itu bukannya tambah kita menikmati berkat, malah one day kita malah hancur. Ya, ada seseorang yang datang kepada saya. Dia berhenti bekerja karena di stop sama bosnya. Dia punya uang 3.000. Dan apapun nggak bicara nggak apa, akhirnya dia pergi ke kasino. Hanya dalam waktu 2 hari yang terkasih. Dia berharap 3.000 itu dia bisa punya 3 million atau 300.000. Dalam 2 hari 3.000 itu gone. Gone with the wind. Habis. Nah itulah manusia. Di mana kedagingan kita. Ya memakai kekuatan kita sendiri. Dan kita akhirnya mengambil jalan pintas. Berapa banyak anak-anak Tuhan. Yang selalu mau mengambil jalan pintas. Di dalam hidupnya. Akhirnya semuanya menjadi benturan-benturan yang parah. Ya. Mari yang terkasih, daripada kita memakai hal-hal yang sedemikian, setiap hari engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah aku hikmat yang daripada engkau. Ingat Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu minta apa? Dia minta kekayaan? No. Dia minta bagaimana? Yang aneh-aneh sedemikian rupa sekalipun udah istrinya sampai selirnya beribu-ribu. Tapi yang dia minta, Tuhan aku berikanlah aku hikmat. Kalau Anda berdoa setiap pagi, Anda pernah bilang, Tuhan urapi aku, biarlah hikmat-Mu menyertai aku di seluruh hari ini. Jadi gak sampai kita salah jalan. Amin. Ya, malam hari mengucap syukur Tuhan, Kau lindungi aku semuanya dalam perlindungan Tuhan yang baik. Ya, mari kita lanjut yang terkasih di dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Yang terkasih, biarlah Yesaya 61:1-3 itu menjadi tanggung jawab Anda dan saya. Ya, semua dipanggil untuk melakukan ini yang terkasih. Saya begitu sedih sekali kalau saya itu jalan di mana saya melihat mukanya orang itu begitu murung, mukanya orang itu begitu sedih, mukanya itu hati saya bergolak kalau melihat ada orang yang sedemikian rupa. Ya, mari kita lihat pada ayat yang pertama ini tadi. Roh Tuhan Allah itu ada padaku, ada padamu. Tidak pada cuma pada pendeta aja. Tapi semua anak-anak Tuhan. Ya, kalau tidak ada roh Allah di dalam diri pendengar dan diri jemaat, lah rohnya siapa? Saya mau tanya. Dan apa tugasnya Anda dan saya? Kalau Anda sudah diurapi, Anda sudah berani minta dibaptis, ya, ada sesuatu yang Tuhan mau dari dirimu dan diriku, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yang terkasih, bukan mau nyatakan saya wah atau gimana, tapi kalau saya ada di hospital, ada di rumah sakit, atau saya di ruang tunggu daripada dokter, saya melihat mereka yang seorang diri sedih, mukanya tidak karu-karuan. Rasanya tuh hancur hati saya melihat gitu. Saya datengin loh. Anda tahu kan bahasa Inggris saya. Saya datengin. Saya duduk di sebelahnya. Kita sharing. Aduh, bajumu bagus, tasmu bagus. Gitu. Terus kita mulai ngomong-ngomong, mulai dari situ kita bawa, kenapa kamu kesini? Nah, terus dia mulai cerita, iya aku begini-gini, bahkan sampai menceritakan dia yang single mom, tidak punya anak, tidak punya siapapun. Akhirnya sampai pada poinnya, boleh aku berdoa buat kamu? Oh yes please. Anda boleh tanya Pastor Roland. Nggak di pasar, nggak di swap meet. Mas sedih hati saya tuh kalau lihat mereka yang kayak gitu tuh. Hancur hati saya kayak gitu. Sebagai anak Tuhan itu sekalipun bebanmu bertumpuk-tumpuk. Masalah sulit bertubi-tubi. Tapi wajah kita itu kalau ada roh Allah di dalam dirimu. Wajah kita tuh berbeda. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan. Spirit kita itu cuma me, I, mine. Aku yang perlu diperhatikan. Aku yang perlu. Aku sendiri masalahku belum selesai kok mau doain orang. Masalahku sendiri belum ini begini. Anakku sendiri belum beres kok aku mau doa. Engkau tidak akan pernah beres dengan masalahmu. Sebelum engkau mengangkat beban orang lain. Why banyak masalah yang tidak pernah terjawab. Karena engkau tidak pernah mau dengar. Tutup kupingmu, tutup hatimu, tutup mulutmu melihat penderitaan orang lain. Ini loh kuncinya. Jangan nunggu miliarder kalau engkau mau ngasih duit kepada homeless. Jangan tunggu engkau menjadi miliarder kalau engkau punya, maybe itu milik terakhirmu. Kalau engkau mau kontrain rumah orang. Berani berbuat karena apa yang kau miliki, duit itu bukan duitmu. Tapi kalau engkau merasa bahwa duit ini buat saya sendiri gak cukup Bu Pendeta, alami kebesaran Tuhan.
apabila engkau berani seperti janda Sarfat, memberikan sisa yang terakhir, apa yang kau berikan untuk orang lain, hidupmu akan diberkati. Percaya, ini ngomong bukan sombong, karena ngalami. Kecuali benar-benar tidak ada, memang kita nggak bisa menolong. Ya, sedemikian. Karena orang banyak sekali memikirkan bahwa Amerika itu surga. Ya, sedemikian. Tapi Tuhan nggak melihat itu yang terkasih dan pendengar yang setia. Melihat hatimu. Buanglah spirit me, I, mine. Kita ini sudah di pertengahan tahun yang terkasih. Kapan kita ini mau berubah menjadi anak Tuhan yang benar? Ingat, tubuhmu bukan milikmu, nafas hidupmu bukan milikmu, duit itu bukan duitmu. Kalau engkau bekerja karena Tuhan memberi kekuatan engkau bisa bekerja. Tetapi kalau hatimu tertutup dengan penderitaan orang lain, alami yang terkasih. Di saat engkau mengangkat beban orang lain, bebanmu diangkat. Ayo, maybe ada yang sudah ngalami. Pada waktu engkau mengangkat beban orang lain tanpa engkau pikirkan, Tuhan buka jalan yang baru dalam hidupmu. Di mana engkau tidak pernah memikirkan. Firman Tuhan bilang apa? Memberi segelas air kepada hamba Tuhan. Segelas air loh cuma. Yang terkasih. Karena Tuhan tuh lihat hati. Tapi kalau hatimu itu tertutup kepada sesamamu. Ya. Saya pernah, bukan lagi sombong yang terkasih. Saya dari dokter juga lapar. Akhirnya saya makan di sebuah rumah makan. Duduk di belakang saya ada sepasang suami istri, ada anak kecil. Anak kecil itu maybe setahun setengah lah. Tapi badannya, begitu saya noleh kaget yang terkasih. Infus di hidung. Selang di tangan, kiri kanan, bawa tabung, kayak gitu. Apa bisa makan saya lihat gitu tuh. Tapi tergantung hatinya orang ya, tergantung hatinya orang ya. Kalau orang tidak punya hati kepada orang lain, jangan berharap Tuhan punya hati kepadamu. Boleh marah, pendengar boleh marah ke saya. Tabur tuai. Engkau dan saya dipanggil dan dipilih. Spirit daripada Tuhan adalah kasih. Kalau engkau berani mengaku sebagai anak Tuhan dan berani minta baptis. Tetapi di dalam baptisanmu engkau menutup hatimu kepada penderitaan orang lain. Bayar harga loh. Pada waktu hal yang sedemikian rupa yang terkasih, saya melihat anak ini. Hancur hati saya nggak bisa makan. Saya bilang sama Roland, I can pray for baby. Oh please katanya. Saya datengin mejanya. Saya duduk sama mereka. Dan saya berdoa untuk anak ini. Sampai kedua orang tuanya nangis. Mengapa saya katakan gini? Bukan untuk menunjukkan bahwa saya hebat. No. Saya menjamah hati para pendengar dan jemaat. Hidupmu bukan milikmu. Sadar, oke? Sadar. Hidupmu tuh ada bosnya. Matanya tertuju di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau engkau mau hidupmu dipimpin oleh Tuhan, hidupmu dilindungi oleh Tuhan, ada keselamatan di dalam hidupmu, sekalipun engkau mengalami berbagai macam kesulitan. Tetapi kalau engkau dan saya memiliki hati bagi mereka-mereka yang terkapar, yang tidak berdaya, tetapi engkau genggam tanganmu dan engkau tutup hatimu, jangan harap pertolongan Tuhan akan turun. Mau marah, silahkan. Mau damprat saya, silahkan. Saya berbicara atas firman Tuhan. Because Jesus is love. Dan kita yang dipanggil sebagai anak-anaknya. Adakah spirit love itu di dalam dirimu dan diriku? Ada amin? Ya. Luar biasa. Ya. Terutama bagi kita yang sudah banyak mengalami kepahitan-kepahitan di masa lalunya. Saya kadang-kadang bingung. Saya lihat. Kalau saya lihat ada orang-orang yang mengalami kepahitan-kepahitan di dalam hidupnya. Hatinya justru malah terbuka untuk menolong orang lain. Ada dua ya. Tetapi yang satunya mengalami kepahitan-kepahitan sedemikian rupa.
Akhirnya trauma di dalam hidupnya. Hidupnya malah jadi jahatnya luar biasa. Ada atau ada? Ada. Nggak ada bisa pakai alasan trauma ya. Oh, orang ini jahat. Iya, because dia trauma. No. Nggak ada. Semuanya dari hati. Jangan trauma dipakai alasan untuk engkau menyakiti orang. Jangan sakit hati kepahitanmu, bitterness pada masa lalumu buat hidupmu untuk menyakiti orang lain. Gak ada, itu gak laku. Ada gak di Alkitab? Buka, tunjukin saya. Kalau engkau memiliki luka-luka hatimu, kalau engkau dilukai masa lalumu, kalau engkau trauma, firman Tuhan bilang, lukai juga orang lain. Bencilah juga orang lain. Tunjukin ke saya. Selama kita masih memikirkan me, I, mine. Saya boleh mengatakan sekali lagi, tunggu proses sampai engkau menyadari bahwa kita hidup tidak memiliki apapun. Semuanya kita berhutang kepada Tuhan. Nafas hidup kita itu berhutang kepada Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Ada orang kan, pernah tahu nggak? Ada orang yang selalu menjadikan kambing hitam orang lain. Ada atau Anda? Banyak. Nggak pernah mau ngaku aku yang salah, Bu Pendeta. Aku yang keliru, aku yang no, me, I, mine. Aku selalu benar, yang salah siapa? Si A, si B, si C, si D. Semua salah, dirinya yang benar. Saya tidak mau pergi sekolah, Mama. Karena semua temanku jahat. Guruku juga jahat. Saya tidak mau pergi kerja. Istrinya tanya, loh, Pak, kamu kok tidak kerja? Bosnya jahat, semua teman-temanku di kantor juga jahat. Kalau ada jawaban yang sedemikian rupa, kira-kira yang kurang itu siapa? Makanya hiduplah di dalam roh, bacalah firman Tuhan, sangkal dirimu, pikul salib, ikutlah Tuhan. Maka hidupmu dan hidupku akan menjadi berkat bagi sesamamu. Ya, yang terkasih, mari kita lanjut. Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Siapa Anda dan saya? Lidahnya seperti apa? Lidah seperti ular atau lidah sebagai seorang murid Yesus? Ada amin yang terkasih? Supaya dengan perkataan yang saudara dan saya keluarkan itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Gak pernah, pastor, saya gak pernah ketemu orang letih lesu tuh. Di kerjaan saya ya enggak kok. Di jalan-jalan juga enggak kok. Nah, ya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang hatinya tertutup dan don't care kepada sekitarnya. Saya makan kenyang. Orang yang lapar ya biarin. Pokoknya aku yang kenyang. Yang terkasih, banyak yang harus kita perbaiki. Nobody perfect. Saya juga nggak sempurna. Tapi kita mau belajar. Ayo kita belajar sama-sama. Ubah hatimu mulai saat ini. Ya. Apa yang terjadi di tahun lalu, apa yang kita sudah perbuat di tahun-tahun yang lalu, itu terjadinya di tahun yang mendatang loh. Kalau kita tidak menabur yang baik di tahun-tahun sebelumnya, gimana engkau akan menuai di masa mendatang? Ya, lihatlah, kalau engkau diberkati, kalau engkau merasakan tidak pernah, apa yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah aku bayangkan, itu yang Tuhan berkati dalam diriku. Yang terkasih, saya mau katakan, engkau memiliki taburan. Engkau memiliki taburan, sekalipun hatimu engkau tidak merasa itu taburan. Tetapi Bapakmu, matanya tertuju kepada setiap anaknya. Dan Bapakmu di surga gak pernah mau hutang. Hati-hati. Oleh karena itu saya katakan, ya, jaga dirimu,
Jaga perkataanmu. Setiap hari menabur kasih, menabur kasih, menabur kasih yang terkasih. Taburlah kasihmu kepada sesamamu. Di sekelilingmu itu loh banyak hal-hal yang sedemikian rupa. Tetapi yang nomor satu, bereskan dirimu terlebih dahulu. Bereskan luka-luka hatimu. Supaya engkau tidak takut untuk menolong orang lain. Oh, nanti kalau saya nolong orang itu kan orang itu nge-use saya, pastor. Nanti saya di-use terus. Saya nanti yang dimintain terus. Nah. Kalau engkau sendiri di dalam dirimu belum bersih, belum di-cleaning, luka-luka hatimu, trauma-traumamu, engkau tidak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Percaya. Ya, sedemikian rupa. Yang terkasih, sungguh ini adalah tugasmu dan tugasku. Ya, Yesaya 50 ayat 4. Mau Anda semua melakukan, pendengar yang setia dan jemaat? Ya, kita diberikan lidah seorang murid. Ya, untuk bisa memberikan semangat kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, setiap pagi ia mempertajam pendengar kita untuk mendengar seperti seorang murid. Lah, kalau Anda bangun pagi itu apa? Apa yang saudara lakukan begitu buka mata pagi hari? Saat teduh. Mungkin ada yang saat teduh jam 2, jam 3 pagi atau jam 4. Apa yang saudara ngomong-ngomong sama Bapak atau enggak? Mengucap syukur kepada Bapak atau enggak? Ya? Atau bangunnya udah telat, gruduk, udah cuma sikat gigi langsung berangkat kerja, gitu? Nggak ada apa-apa, udah lupa semuanya, dan itu menjadi rutinitas. Ya, Anda ada hubungan pribadi dengan Tuhan, gimana? Ya, saya akan menceritakan, mungkin Anda semua sudah tahu ya, siapa yang tahu seorang yang bernama Nick Vujicic? Saya kalau ngomong ekornya itu kok sulit sih. Siapa itu? Vujicic atau Fuji siapa? Nick Fuji aja ya. Yang enggak punya apa? Kakinya cuma tungkai. Sedemikian rupa. Ya, saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia dilahirkan tanpa lengan dan tanpa tungkai. Ya, yang sekarang ini dia sebagai hamba Tuhan, tahu? Pernah dengar enggak? Pendeta yang enggak punya kaki, enggak punya tangan. Ya, pernah ya ceritanya. Dia juga memiliki sebuah buku ya. Dia menaklukkan dirinya dan dia menjadi kisah yang inspiratif tertuang di dalam buku Life Without Limbs. Ya, jadi bayangin pendengar yang setia dan jemaat di sini semua sempurna kan tubuhnya. Semua sempurna loh. Dan kita lihat bagaimana penderitaan daripada Nick ini tadi. Ya, dia mengalami pertempuran emosinya. Dia juga mengatakan, gimana aku direndahkan oleh teman-temanku di sekolah, diejek, dibilang alien. Ya, dia sampai dikatakan alien yang terkasih. Ya, dan dia juga marah ya kepada orang tuanya, juga kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Yang terkasih dan pendengar yang setia, saya percaya ya, tidak ada seorang yang ada di jemaat di sini, kalau pendengar saya tidak tahu sampai di sudut mana keadaan cacat rohani Anda. Ya, secara fisik, jasmani kita. Ya, demikian Nick ini tadi mengalami luar biasa. Ya, dan dia menghadapi hidupnya itu dengan penuh kekecewaannya, tidak punya masa depan yang sedemikian rupa. Dan bagaimana dia bisa menaklukkan penderitaannya. Gimana dia akhirnya sekarang menjadi pendeta yang sukses. Bahkan dia menikah. Bahkan dia punya anak. Loh, bisa memiliki anak-anak. Makanya tadi saya mengatakan tuh. Cobaan, ujian, kesulitan apapun. Sekalipun itu bertubi-tubi di dalam hidupmu. Dalam hidupku. Itu untuk mendemonstrasikan kebesaran Tuhan. Dia mampu membuat mujizat dari kelemahanmu. Tapi kita enggak. Orang yang enggak ngerti Tuhan sepenuhnya, ngomel, marah, maki-maki Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Bahkan ada yang ambil jalan pintas, bunuh diri. Karena malu hidupnya. Nick ini bayangin loh. Ya, kecil kayak gitu, tangan enggak ada, kakinya tungkai kayak gitu. Tuhan bisa membuat indah pada waktunya. Anda enggak percaya? Kembalikanlah kepercayaanmu kepada Tuhan seperti Daud tadi. Ya, dan dia menulis kisah hidupnya tadi itu
menjadi sebuah buku. Kalau Anda mau membaca bukunya, silakan baca bukunya. Itu adalah kisah kehidupan Nick itu di mana dia mengalami penderitaan yang terdalam, penolakan, pengejekan, terreject, ya sedemikian rupa oleh teman-temannya dimanapun, dihina. Sekarang dia keliling luar negeri semua. Istri yang cantik, anak-anak yang sehat, yang sempurna. Loh, itulah Tuhan kita. Kok Anda dan saya itu loh tidak memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia adalah ahlinya pembuat mujizat. Lawang yang dikasih tubuh yang normal aja berani marah-marah sama Tuhan loh. Ayo balik yang terkasih. Ya, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya di dalam kesulitan hidupmu. Kalau enggak ngalami, enggak bakal ngerti. Saya kalau enggak ngalami, enggak pernah tahu kalau Tuhan itu ada dan hidup. Ngalami until hancur total. Zero. Sebelum saudara dan saya itu mengalami until zero, engkau tidak akan mencari Tuhan sepenuhnya. Enggak bakal. Tabungan masih ada. Rumah masih ada, kerja masih ada. Keluargaku diberkati, apa butuh Tuhan? No. Nah, apa tunggu sampai zero? Jangan yang terkasih. Ayo, waktunya kita berbalik ya, sedemikian. Jadi Nick ini bersaksi bagaimana dia menjalani hari-hari yang paling berat di dalam hidupnya. Ya, tetapi dia selalu mengeluarkan isi hatinya dan melakukan sesuatu bahwa Tuhan itu sanggup memberikan mujizat. Ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya pasti akan berhasil yang terkasih. Ya, jadi tujuan di dalam kehidupan Anda dan saya itu amat sangat jauh lebih besar daripada kalau engkau melibatkan Tuhan, lebih besar daripada kekuatan kita sendiri. Sebab firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, sedemikian rupa. Yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mau menguatkan hati di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mau enggak saudara menguatkan hati di dalam Tuhan? Ya, saya berharap semuanya bisa menguatkan hati di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apa yang biasanya kita lakukan saat pergumulan kita itu, masalah kita itu bertubi-tubi datang terus-menerus? Pada waktu Anda mengalami masalah-masalah, apa yang Anda lakukan? Kita putus asa, kita marah, atau kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan? Ya, yang kedua, mengapa Daud memilih datang kepada Tuhan di waktu saat yang terjepit? Ya, hal apa yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini? Mungkin ada di antara pendengar dan jemaat pada waktu engkau terjepit, apa yang kita mau lakukan? Kita mau ngambil jalan pintas, atau kita mau lari kepada hal-hal yang negatif, atau kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan masalahnya itu seperti Daud. Ya, mari kita koreksi diri dan sebagai ayat emas, Mazmur 46 ayat 2 sampai 6. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan tergoncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Amin, yang terkasih, kita imani ya. Kalau Allah, Tuhan Yesus itu, Juru Selamat ada dalam hidupmu, ada di dalam hidup kita, ada di dalam pendengar yang setia, percayalah, apapun hidupmu tidak akan goncang, karena pertolongan Tuhan pasti datang menjelang pagi. Lah kok kamu percaya? Hidup sia-sia yang terkasih, ingat tuh ya, waktu jalan terus. Kembalilah ke dalam pelukan Tuhan, supaya Anda dan saya melihat kuasanya yang ajaib. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam pergumulan di hidup setiap umatmu,
tantangan yang bertubi-tubi yang harus dihadapi Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menggerakkan hati setiap kami untuk datang kepadamu Tuhan dan memohon kekuatan yang baru, karena hanya Engkaulah yang memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikanlah setiap pendengar dan anak-anak-Mu ini roh hikmat dan memohon tuntunan-Mu setiap hari, agar mereka mampu menyelesaikan setiap persoalan hidupnya bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini Tuhan di dalam kekurangan daripada kasih Bapa, yang saat ini merasakan kesehatannya terganggu, terbaring di rumah sakit maupun ada di rumah. Darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan setiap mereka. Biarlah keluarganya boleh senantiasa mensupport di dalam doa. Bahkan orang tersebut sendiri yang berdoa kepadamu bahwa darah Yesus mampu menyembuhkan total sempurna. Demikian juga bagi mereka yang kekurangan finansial di dalam kehidupannya Bapa, kami terlalu percaya Engkau hadir karena Engkau Jehovah Jireh. Berikanlah mereka Tuhan hikmat untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Karena burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga mereka yang mengalami kesulitan finansial. Terobosan-Mu tetap ada Tuhan. Penyerahan diri untuk menerima hikmat pembaharuan bahwa Engkau sanggup memulihkan ekonomi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus juga bagi mereka yang mengalami di dalam hubungan sosial antara suami dan istri, antara mertua dan menantu, antara saudara bersaudara. Tuhan, biarlah Engkau pulihkan, supaya pada waktunya mereka pulang tidak membawa Tuhan berkat-berkat yang tertutup karena kami tidak mampu mengampuni, karena tidak mampu untuk kembali Tuhan mengasihi sesama kami. Tuhan, firman-Mu mengatakan apabila kami tidak mengampuni, maka Engkau juga tidak akan mengampuni kami. Itulah yang menjadi penghalang berkat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ampuni kami semua Tuhan, dan kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan, firman-Mu mengatakan bagaimana kami mampu menguatkan hati di dalam Engkau. Karena Engkaulah juru selamat yang hidup dan selalu menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu pendengar yang terkasih dan jemaat, bersikaplah tenang pada waktu engkau menghadapi tantangan pergumulan hidup yang bertubi-tubi, karena Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidupmu dan hidupku, dan Tuhanlah yang senantiasa menghibur dan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kita. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.